Nah, maka sebelum kita bahas tentang konsep keislaman, kita akan bahas tentang manusia yang pertama diciptakan dulu, yaitu orang tua kita, nenek moyang kita. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kita akan bahas dari Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah di mana? Di surga. Surganya di dunia atau di sana? Di jannah. Maka kita akan bahas di Quran surat Tauha ayat 118 sampai 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, sungguh ada jaminan untukmu di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Surga yang dimaksud itu surga yang di atas, bukan dunia. Karena apa? Ini jelas nggak ada. Kalau di dunia ada panas matahari kan. Jadi di surga itu dijamin, Nabi Adam alaihissalam dijamin, engkau tidak akan kelaparan dan engkau tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga, tidak akan merasa kehausan, dan tidak akan ditimpa panas matahari. Jadi intinya itu sungguh nikmat kehidupan di jannah, sangat indah. Makanya banyak riwayat-riwayat menceritakan tentang surga. Di sana pohonnya buahnya pendek-pendek, terus apalagi rumahnya terbuat dari emas permata, ya kan? Itu banyak keterangannya. Saudara punya emas 1 gram 2 gram aja udah seneng di sana buat bangun rumah, ya kan? Nabi Adam tinggal di dalam surga. Kira-kira setelah Nabi, seandainya saudara nih Nabi Adam ya, saudara sudah di dalam surga, kok tiba-tiba dengar nanti suatu saat nanti akan turun ke dunia, yang dimana saudara makan harus berusaha sendiri, pakaian juga harus merajut sendiri, terus ya kepanasan ketika panas, kedinginan ketika dingin. Kira-kira saudara rasanya bagaimana? Ada nggak keinginan untuk tetap tinggal di surga, atau malah wah nanti saya sengsara di sana? Kira-kira gimana? Nabi Adam kepengen nggak tinggal di surga seterusnya? Tentu juga kepengen di sana. Makanya keinginan Nabi Adam alaihissalam ini untuk tetap tinggal di surga ini menjadi celah setan masuk membisikkan pikiran jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, kuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Setan datang itu membisikkan, mau nggak kamu nggak akan mati, kamu tidak akan tetap hidup, tidak akan binasa, tidak jadi ke dunia, tetap di dalam surga. Nabi Adam pengen nggak? Karena awalnya saja sudah ada keinginan untuk tetap tinggal di jannah, maka begitu setan membisikkan pikiran jahat, dia terima. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Jadi akhirnya Nabi Adam mau mendengarkan bisikan setan bahwasanya buah kuldi atau buah keabadian ini ketika dimakan itu membuat kita abadi dan tidak akan mati, dan menjadikan kita tetap tinggal di jannah. Itu menjadikan Nabi Adam tergiur dan akhirnya memakannya, dan ternyata Nabi Adam mendurhakai Allah. Ini bicara tentang mendurhakai Allah. Ketaatan
kita di dunia, ketakwaan kita di dunia itu akan pada akhirnya akan menjadi pakaian kita surga. Jadi ketakwaan saudara di dunia, akhlak saudara di dunia itu akan menjadi pakaian saudara di akhirat. Kalau saudara di sini nggak taat kepada Allah, nggak takwa kepada Allah, saudara akan telanjang hidup di neraka. Maka Nabi Adam yang tadinya terlihat bagus, begitu tidak taat kepada Allah, hilang pakaiannya. Telanjanglah dia. Yang akhirnya menutupi dirinya dengan daun-daun surga. Terus kelanjutannya. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi petunjuk yang Allah turunkan setelah Nabi Adam turun ke dunia, petunjuk yang Allah turunkan itu petunjuk apa? Jalan kembali menuju jannah. Bukan jalan tetap di dunia, bukan jalan kesuksesan dunia. Jadi jalan kembali menuju jannah. Jadi dunia ini bukan surga. Dunia adalah penjara bagi Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Disinilah kita lahir di dalam penjara. Yang kita nggak tahu menahu tentang jannah itu seperti apa. Tetapi Allah menjelaskan dari firman-firmannya, jannah karakteristiknya seperti apa itu dijelaskan dalam Quran. Jadi petunjuk itu menuju jalan kembali ke surga sebagaimana manusia diciptakan pada awal mulanya di surga. Karena dunia ini bagikan penjara. Maka sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW beliau bersabda, dunia ibarat penjara bagi orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4103. Coba saya mau tanya, ada nggak yang di sini pernah di penjara? Coba kalau saudara bayangkan ketika saudara di penjara, tahu besok atau lusa ada hari kebebasan, saudara akan bebas dari penjara. Senang nggak? Senang. Seperti saudara senang bebas dari penjara. Normal nggak? Kalau seandainya saudara betah di dalam penjara, normal nggak? Enggak. Tapi nyatanya saudara itu betah di penjara. Kenyataannya saudara itu betah di penjara. Kenapa? Takut. Saudara lebih membela dunia daripada jalan menuju surga. Lah iya. Saudara takut mati, takut terbebas dari bahkan Rasulullah menyampaikan di akhir zaman, ketika umat-umat Islam mayoritas tapi seperti buih di lautan, sampai sahabatnya ditanya, kenapa umat Islam banyak tapi kok seperti buih di lautan? Rasulullah menjawab apa? Karena kena penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Takut keluar penjara karena cinta penjara. Nah, seperti itu. Aneh nggak? Tapi nggak aneh. Iya kan? Nggak aneh. Lah gimana aneh? Sekarang coba, rumah sakit banyak buat bisnis sekarang kan? Dapat duit dari siapa? Dari orang-orang yang takut mati. Nah iya. Orang sakit dikit ke rumah sakit, sakit dikit ke rumah sakit, ya kan? Iya memang, di rumah sakit kita berobat, harapannya sembuh. Tapi di rumah sakit juga banyak orang mati. Padahal kematian, hidup dan kematian itu di tangan Allah itu. Tapi lebih percaya sama rumah sakitnya daripada percaya sama Allah. Nah itu yang nggak boleh. Jadi akhirnya apa?
lebih percaya rumah sakit yang menyembuhkan daripada Allah yang menyembuhkan melalui rumah sakit. Kan gitu.